Halo guys, selamat datang. Di video kali ini kita bakal bikin yang namanya project management ya, template-nya. Ini bisa kita pakai mulai dari buat ngerjain tugas kelompok nih. Kita bisa bagi-bagi tugas lebih enak juga, terus juga bisa buat kerjaan juga bisa gitu ya. Nah, seperti biasa buat yang pengen ke template-nya langsung aja cek link di deskripsi. Dan sekarang kita ke cara pakainya ya, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya bagian task. Jadi intinya tugas-tugasnya kita tulis di sini apa, lalu kita atur prioritasnya itu apa. Di sini kita bikin 4 ya, prioritas 0, 1, 2, 3. Jadi 0 yang paling urgent gitu. Kemudian ada owner, itu kita kalau nggak salah pakai fitur smart chip ya. Jadi biar gampang gitu. Ini tuh masukin emailnya. Jadi mau kayak misalnya mau bikin apa, mau ngirim email gampang kayak gitu. Jadi orangnya langsung ditandain gitu ya. Kemudian status, nah status ini tuh dikerjain kah, lagi progres atau misalnya nggak jadi dikerjain atau beres seperti itu. Kemudian start date and end date itu adalah hari di mana kita mulai projectnya dan membereskan projectnya. Berarti kan kalau milestone itu pencapaiannya apa, lalu ada deliverable, misalnya kita bikin file nih, file tugasnya nih, kita upload di sini gitu, kita send di sini. Jadi orang satu tim kita bisa tahu tugas mana aja yang udah kita kerjain. Kalau notes ya buat catatan-catatan apa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus warna di sini yang pertama adalah warna kuning ini ya, kayak kuning muda ini. Ini tuh untuk menandakan bahwa start date-nya sudah terlewat dari hari ini. Kan hari ini tuh udah bukan tanggal 6 lagi, tapi kok statusnya masih belum dikerjain. Jadi kan ada apa gitu ya, biar bisa dinotis. Kalau yang merah, ini statusnya kok belum selesai, tapi deadline-nya sudah terlewat. Itu yang warna merah. Nah, kalau kuning ini, nah ini tuh tandanya itu udah apa namanya tuh mendekati deadline. 3 hari setelah 3 hari mendekati deadline, maka warnanya akan kuning tua. Jadi untuk apa namanya untuk mengingatkan gitu ya teman-teman bahwa proyeknya sudah mau mencapai deadline. Seperti itu, oke? Itu untuk cara pakainya, teman-teman. Sekarang kita ke cara buatnya, oke? Oke, kita sekarang ke cara buatnya. Pertama kita bikin dulu apa namanya tabelnya ya. Ini biar untuk mempercepat aja, mempersingkat waktu, kita masukkan aja langsung judul apa namanya. Lalu kita blok, misalnya mau sampai berapa nih? Sampai 30 aja ya, misal. Kita sampai 30 aja, kita ke bagian format, convert to table. Seperti itu. Ini namanya table apa ya? Bebas. Misalnya tugas 2 misalnya ya, terserah ini. Ini task, kita kolomnya ke teks, priority itu kita bikin drop down ya teman-teman. Misalnya P0, P1, P2, P3 seperti ini. Kemudian untuk berubah mengganti warna bisa cek di sini ya, teman-teman gitu. Kita klik done. Seperti apa. Lalu untuk owner kita edit column type, pilih smart chip, lalu pilih people. Oke, nanti tinggal kita klik masukkan aja emailnya. Untuk status kita juga pakai drop down kan ya. Dan ini karena statusnya nggak akan berubah-berubah itu aja, jadi nggak usah bikin based on range, based on rentangnya. Tinggal kita tulis aja misalnya not started, misalnya ya not started, terus in progress misalnya, dan seterusnya progress, misalnya complete ya, dan misalnya block seperti ini. Lalu kita klik done. Start date kita tulisnya date ya, date-nya yang date aja, nggak usah date time, karena kita nggak akan masukin jam. Seperti ini, milestone-nya kita teks, terus deliverable-nya kita mau ngasih file kan. Kita edit kolom type, smart chip pilihnya file, seperti ini. Lalu notes juga teks. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita kasih aja ada grid line-nya biar lebih enak dilihat.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tulis saja nih, task 1. Terus ini start date-nya ada yang kita kasih awal bulan ya. Terus end date-nya macam-macam nih. Misalnya yang tanggal 22 deh. Terus sama tanggal yang 25. Seperti ini. Nah, kayak gini ya. Terus udah seperti ini, lalu kita masuk ke conditional formattingnya ya teman-teman. Langsung saja kita conditional formatting. Jangan lupa kita blok aja dulu segini. Oke. Terus kita pilih format, pilih conditional formatting. Nah, formattingnya kita copy paste aja dari sini biar cepat. Jadi ini juga ada hierarkinya ya, ada tingkatannya ya. Gitu. Nanti itu tuh bisa di ditimpa gitu. Jadi posisi urutan juga ngaruh gitu ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari yang paling bawah aja di sini, kita copy paste dulu. Oke. Nah, sambil dijelaskan di sini kita mau yang nandain itu kalau sudah melebihi atau mau ke deadline ya. Ini jangan lupa ini kita pilih dari A3 ya. Ini juga penting. Oke, rentang juga penting, jangan sampai ngepilih baris yang ada judul tabelnya. Nanti bisa jadi rumusnya berbeda gitu ya. Terutama ini kita mulainya dari baris 3 nih kan rumusnya gitu. Jadi rentangnya juga dari baris 3. Ini adalah N, berarti kondisinya semuanya harus terpenuhi ya. Semua kondisinya harus terpenuhi. Ini tuh tidak sama dengan berarti kalau misalnya kolom D mulai dari baris 3 dia tidak komplit, tidak beres, ya kan, tidak beres. Dan juga kolom ini dicek ya, kolom F3 itu start date itu end date itu dia tanggal. Kemudian jika tanggal dikurangi today, berarti jika tanggal deadline dikurangi hari ini itu kurang lebih sama dengan 3, itu bisa dibilang maka kondisinya akan terpenuhi gitu. Berarti ini 3 hari sebelum hari ini gitu ya. Berarti 3 hari sebelum deadline. Terus juga kalau misalnya dia juga sesuai dengan hari ini atau lebih besar dari, dan juga F3-nya. F3 itu end date juga dia lebih besar dari today, sama dengan dari today. Berarti itu rentang hari ini sampai deadline gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Ini kan F3 lebih besar dari hari ini dan juga F3 kurang dari 3 gitu. Jadi hari ini sampai 3 hari deadline gitu. Intinya seperti itu. Maka warnanya apa? Kita kasih warna kuning ya. Kuning yang gelap ini juga boleh nih. Seperti ini. Coba kita cek sekarang kan tanggal 20 ya teman-teman ya. Tanggal 22 berarti kuning ya kan. Seperti ini. Terus kita pilih add another rules. Oke, kita tambahin aturan baru. Kita lihat untuk yang ini ya, untuk yang kedua. Nah ini kurang lebih struktur rumusnya sama gitu ya. Nih coba kita cek. Jadi di sini kita kalau misalnya kolom D3-nya dia belum dikerjain, not started, dan juga di kolom E3 itu terdeteksi sebuah tanggal ya. Dan tanggal di E3 atau di start date itu dia kurang dari hari ini. Gitu. Jadi belum dikerjain, ya kan, belum dikerjain, terus juga dia masih status not started gitu, dan kondisinya dia kurang dari hari ini gitu. Berarti kan udah di tengah jalan gitu kan. Seperti ini. Kenapa di E3-nya kurang dari hari ini? Karena berarti gini, start date-nya itu kita belum, start date-nya itu masih lama gitu. Gak hari ini, tidak melewati hari ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kita kasih warnanya mungkin untuk lebih mudah membedakan itu biru misalnya. Seperti ini ya. Kita klik add another rule, coba cek lagi, kita pilih not started, lalu lihat kan ini sudah melebihi tanggal 2. Oke,
Kita tambahin rules yang terakhir. Kalau misalnya tugasnya itu nggak beres, nggak kita kerjain ya, nggak komplit tapi sudah melebihi batas deadline. Oke. Di sini ada satu, dua. Nah ini kita masukin. Oke, ini jadi misalnya statusnya tuh blok, terus statusnya juga dia tidak selain blok dan selain komplit, terus juga dia tanggal, dicek dulu deadline-nya tanggal, dan nilainya adalah kurang dari hari ini, gitu loh. Iya iya ya, kayaknya gitu deh. F3 kurang dari today, berarti kan dia tanggalnya kurang dari hari ini ya. Sebentar. Oke, nah coba kita kasih warna merah seperti ini. Coba kita lihat not started. Nah ini misalnya ya. Berarti ada yang salah dari rumus ini, gitu ya. Salah. Salah ini bentar. Not started. Oke, ini udah oke. Ini D3 not started udah oke. Ini ada banyak. Jadi di sini kita lihat nih rumusnya apa yang salah untuk dicek gitu. Apakah rumusnya karena belum paling atas apa seperti apa gitu ya. Oh iya, karena kan hari ini ya tadi ya patokannya kan ya kurang dari hari ini, sedangkan tanggal sekarang kan saya lupa. Sekarang itu tanggal 20. Berarti end date-nya dia 25, masih masih masuk lah gitu kan. Coba kita misalnya tanggal 18. Oh iya, merah gitu ya. Oke. Ini untuk tabelnya udah. Nah, sekarang kita tambahkan Gantt chart. Nah, Gantt chart ini juga kan bisa mempermudah kita untuk melihat rentang tanggalnya kira-kira tuh sejauh apa. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita copy paste. Nanti saya jelaskan gitu ya. Ini kita copy paste gitu sampai Desember, Ctrl C. Terus kita paste di sini. Oke, nggak bisa ya. Berarti kita contohin aja nih satu aja nih ya. Pertama tentunya kita bikin sel tahun dan sel tahun gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya tahun baru itu gampang gitu. Nggak perlu apa si tanggal si bulannya itu, tanggal dan bulannya itu akan menyesuaikan ke tahunnya yang teman-teman udah tentukan gitu. Ini kita formatnya number, kita pilih custom date ya. Ini kita delete, kita langsung ke bagian year-nya aja di full numeric year 2025. Lalu seperti ini. Dan di sini coba kita dulu copy paste dulu untuk yang bulan Januari saja gitu ya, teman-teman. Bulan Januari saja ini kita copy seperti ini. Oke, dengan ukuran selnya di resize kita berapa? 26 ya. Oke, di sini kita Ctrl Shift kanan, terus kita pilih resize, pilih size-nya 26 ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat rumus yang dipakai adalah sequence ya. Sequence itu untuk rumus yang menunjukkan angka atau ya angka yang berurutan. Di sini kan kita pengen berurutan gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini mungkin yang berurutan gitu kurang lebih. Nah, rumus sequence itu yang pertama kita pilih row-nya. Mau berapa baris nih? Kita pilih satu baris. Kenapa? Karena kita kan di baris 2 ke kanan ya. Kita hanya loncat satu baris. Maksudnya tidak ada loncatan ke baris 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita loncatnya itu adalah loncat kolom gitu ya. Nah, loncat kolomnya sebanyak apa ya? Sebanyak jumlah tanggalnya. Makanya kita pakai rumus EOMANS. Nah, rumus EOMANS ini untuk mengetahui tanggal akhir dari bulan. Contohnya nih, L1 kan bulan Januari ya, teman-teman ya. Terus 0 itu pengen tahu tanggal di sel itu. Berarti ini kan kita ngarahin ke sel L1, berarti tanggal di L1 gitu. Maka tanggal Januari kan berarti ini tanggal 31 Januari 2025 seperti itu. Dikurangi tanggal terakhir dari bulan sebelumnya gitu.
min 1 berarti bulan sebelum dari Januari, berarti bulan Desember. Maka akhir bulan Januari dikurangi akhir bulan sebelumnya, maka akan menghasilkan 1 bulan gitu ya, tanggal dalam 1 bulan seperti itu. Berarti kita akan loncat sebanyak 31 kolom. Kayak gitu ya. Lalu bagian start. Nah, start ini dia mulainya kapan? Ya tanggal L1 gitu kan. Startnya ya di bulan Januari gitu. Stepnya kita loncatnya berapa? Loncatnya 1. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah L1 ini tuh kita ke rumus L1-nya. Nah di L1 rumusnya seperti ini. Dia ini bulannya bulan 1 karena Januari. Lalu ini dia harinya hari 1. Maka sequence-nya itu mulai dari tanggal awal bulan tersebut. Oke. Itu harus diperhatikan. Kemudian baru year. Kita tambahin rumus year-nya di sini ke sel yang K1. Jadi ini dia akan berubah tanggalnya Januarinya sebulannya sesuai dengan tahun yang kita tentukan di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Untuk mempermudah juga gitu. Misalnya kita mau bikin bulan baru, cukup copy paste, tambah sel aja 1 ke sini, lalu copy paste. Nah, jadi ke bawah nih. Bentar ya, Ctrl Z. Karena kita di bloknya semua. Nah, copy paste. Nah, di sini udah di paste, langsung aja masukin. Ganti aja bulan kedua Februari, enter. Dan alhasil tanggalnya juga akan mengikuti ya kan, karena dia berpatokan langsung pada sel gitu. Jadi nilainya akan dinamis gitu ya, menyesuaikan. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin barnya istilahnya ya. Jadi nanti ini selnya akan diwarnai sesuai dengan rentang dari tugasnya gitu ya. Kita copy paste aja conditional formattingnya seperti ini. Kita conditional formatting. Nah, yang pertama adalah weekday. Bukan, maksudnya weekend ya. Kita mau nandain sel weekend gitu. Oke. Nah, kita add another rules. Ini apply to range-nya ke 1 bulan aja ya, teman-teman ya. Atau 2 bulan ya, 2 bulan deh. Boleh. Sampai sel BU-nya sampai sebanyak ini nih, 30 ya. Sampai BU 30. Kita klik OK. Nah, kita mulainya dari L3, oke? Karena kan kita mau warnanya mulai di sini. Lalu kita masukin rumusnya. Nah, ini rumusnya adalah kita lihat di sini. Or, oke? Jadi atau gitu. Nah, weekday itu untuk hari selain weekend ya. Jadi kalau ini memenuhi ini gitu. Maksudnya weekday itu adalah hari lah, Senin sampai Minggu ternyata. Terus setiap hari itu ada angkanya. Nah, angka 1 dan 7 itu menunjukkan hari Sabtu dan Minggu. Maka kita pengen nandain ini selnya itu weekend loh, kayak gitu ya. Kita kasih warna abu aja, misalnya seperti ini, atau abu yang lebih mudah deh. Nah, seperti ini, klik. Kita namain rules lain ya. Nah, kita cek nih, 5 Januari itu adalah hari apa ya kan? Dan 5 Januari ya hari Minggu. 5 dan 4 Sabtu Minggu. Berarti udah oke rumusnya, oke. Sekarang bikin rumus baru. Ini kita pilih add another rules untuk rentang dari ini. Rentang dari tugasnya ya. Kita copy paste di sini seperti biasa. Biar cepet aja ya daripada ngetik manual gitu. Copy paste. Nah, di sini kita bisa lihat pertama kondisinya adalah N, berarti semuanya harus terpenuhi. Kemudian kita cek dulu di sel start date dan end date itu harus tanggal gitu. Makanya kita pilih is date, berarti harus tanggal gitu ya. Kita cek selnya itu harus tanggal. Lalu, nah ini kenapa dolarnya di belakang? Karena ini tuh rumusnya agar berlaku kolom bukan baris gitu ya. Nah, kalau ini di tengah berarti dia berlakunya ke baris seperti itu. Ini kan L2 ke kanan gitu kan, kita ingin nandain. Dan di sini kita ini mulai dari L3, maka ini kita pastikan semuanya dari L3.
Cuman kalau ini L2 itu dia patokannya dari ini ya. Sorry, dari tanggal ini. Berarti kan tanggal di baris 2 itu lebih besar dari sama dengan dari start date dan lebih sama atau kurang dari end date gitu kan. Nah, kita pilih warnanya misalnya warna hijau misalnya teman-teman. Gitu. Nah, kita contohin aja misalnya ini kita rubah ke tanggal 6 ya. Maaf, ke bulan 6, ke bulan Juni. Oke, dan seperti ini. Jadi udah ditandain tugas 1, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 22 gitu ya. Udah ditandain. Nah, kita tambahin rules yang terakhir adalah untuk menandai hari ini tuh di tanggal berapa, teman-teman. Oke? Kita tandai nih hari ini, ya tinggal gampang, masukin aja today gitu ya. Kita masukin today di sini sama dengan today, oke? Jadi jika tanggal yang ada di baris kedua mulai dari kolom L itu sama dengan hari ini, maka warnanya akan apa? Kalau saya mau warna misal biru. Oh iya benar kan? Sekarang itu ada di tanggal 20 gitu teman-teman. Jadi ya kurang lebih beginilah cara buatnya gitu ya. Terus yang harus diperhatikan adalah karena ini berkaitan dengan tanggal, maka ke file setting pastiin zona waktunya disesuai dengan tempat teman-teman tinggal gitu ya. Biar tidak ada perbedaan dengan kondisi teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk tutorial bikinnya ya teman-teman ya. Semoga membantu dan bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas, terutama tugas tim. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.